Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Mendi Pratama. Saya mahasiswa di Polbangtan Bogor, Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mandiri saya yaitu pada mata kuliah konservasi tanah dan air. Baik, gimana isinya? Mari kita lihat. Baik, pengambilan sampel tanah, POTK dan POTS. Metode waktu dilaksanakan pada 13 Oktober 2021 di Kelurahan Drawong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, di mana pada saat ini kami mengambil dua lahan, yaitu lahan kering dan lahan sawah yang notabene agak berdekatan di antara lahan basah dan lahan keringnya. Baik, kita lanjut. Alat dan bahan, spidol. Nah, spidol untuk kita ambil, ada kantong plastik, belati atau pisau untuk mengorek tanah, ember, sekop juga mengorek tanah, cangkul, bor dan tanah, dan HP untuk dokumentasi tentunya. Cara kerjanya adalah kita lokasi pengambilan sampel tanah. Teman-teman di sini harus menentukan pengambilan lokasi sampel tanah yang benar. Teman-teman harus mensurvei dulu di mana tempat yang bagus untuk pengambilan sampel lahan basah dan lahan kering. Utamakan di tempat yang lahan kering tanah lapang yang tidak banyak tumbuh-tumbuhan agar teman-teman juga mudah untuk menggalinya, dan juga tanah basah ya caranya boleh dilakukan di area persawahan seperti itu. Kita bersihkan lokasi titik pengambilan rambutan dan bebatuan. Jadi biar teman-teman itu biar gampang mengambil sampel tersebut. Lakukan 5 sampai 8 titik. Nah, jadi di sini teman-teman silakan mencari 5 sampai 8 titik yang berbeda ke teman-teman Korea, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga teman-teman mendapatkan 5 sampai 8 sampel. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan tersebut, nah, teman-teman campur dan aduk rata di dalam wadah, yaitu di dalam baskom tadi. Dari 8 sampel itu teman-teman satuin dan diaduk sampai bercampur rata. PUTK, PTS ya keunggulan dan kelebihannya adalah untuk tanah sawah ya pola pengambilan sampel secara random sampling menentukan 8 titik ya seperti saya jelaskan tadi. Nanti di lahan sawah saya mengambil 8 titik yang berbeda, 8 sampai 5 titik. Kendala yang saya hadapi adalah terlalu banyak gulma dan bebatuan. Jadi pas saya itu menggali di situ dapat beberapa banyak batu itu. Makanya saya bilang itu tadi diperlukannya pemilihan lokasi. Untuk tanah kering, pola cara pengambilan sampel cara random sampel menentukan 5 titik, kendala yang terlalu banyak bebatuan juga. Nah, selain juga tanah kering juga ya semak-semak berukar itu dibersihin dulu. Jadi permasalahannya itu lebih kepada sampah-sampah atau gulma-gulma tersebut. Baik, selanjutnya adalah pengamatan jenis erosi. Metode waktu dilakukan pada 6 Januari 2022, tempat lahan praktikum SKP Polbangtan Bogor. Baik, lanjut. Alat dan bahan, kita memakai kamera, alat tulis dan buku untuk mencatat dan menggambar. Cara kerja, pertama teman-teman harus menentukan lokasi nih yang terintegrasi untuk identifikasi erosi. Nah, teman-teman harus mencari lahan yang terdegradasi dulu atau erosi. Degradasi untuk menentukan erosi. Jadi teman-teman cari dulu, jika sudah hidup pas sesuai dengan kriterianya, teman-teman bisa mengambil situ. Kedua, menentukan waktu pengamatan. Teman-teman harus tepat mengambil karena di lahan ini rentan erosi. Ya, kalau hari hujan teman-teman terjadi erosi bisa celaka juga. Dokumentasikan erosi yang terjadi, seperti foto segala macam ya. Keempat, mendeskripsikan bentuk dan jenis erosi dari materinya. Setelah itu dicari gimana permasalahannya, apa kesimpulannya seperti itu. Erosi pertama adalah jenis erosi. Erosi alur karena air yang datang menyebabkan pengikisan pada permukaan tanah yang arahnya memanjang ke bawah. Nah, jadi di sini erosi alur aliran air. Jadi aliran air dari atas itu ke bawah menyebabkan permukaan yang di atas tanah itu mengikuti air sehingga tanah-tanahnya itu mengikuti dan mengikis dan terus mengikis. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab. Faktor penyebab adalah tidak ada vegetasi untuk lahan dan topografis lahan tidak rata.
Nah, tidak adanya kayak semua belukar atau tanaman-tanaman yang membantu untuk pengerasan tanah tersebut membuat proses erosi itu sangat gampang teman-teman gitu. Dan juga kapolasi lahan yang terlalu miring juga itu menambah resiko untuk erosi. Teknik konservasi secara vegetatif yaitu penanaman tanaman yang memiliki kemampuan untuk bertahan pada berbagai kondisi cekam. Nah, jadi sekian itu penanaman tanaman. Jadi kita tanam tanaman-tanaman yang kuat untuk membantu penguatan sehingga memiliki kemampuan bertahan pada makan kondisi gitu. Baik, selanjutnya teknik konservasi vegetatif. Metode waktu 6 Januari 2002, tempat lahan Batingo SOP, Perbangtan Bogor. Alat dan bahan sama yaitu kamera HP, alat tulis, dan buku. Cara kerja menentukan lokasi pengamatan. Tadi di mana tempat ada erosi tadi, disitulah kita melakukan penanganan cara vegetatif tadi. Kedua, menentukan pengamatan. Jadi gimana tuh erosinya jenis apa, bagaimana kita harus cara penanamannya, gimana cara mengantisipasinya, itu harus kita ulik dulu dan mencari mengumpulkan informasi terkait lokasi pengamatan. Nah, seperti itu tadi. Nah, gimana kita mengumpulkan informasinya? 4. Mengamati tindakan konservasi yang telah dilakukan di lokasi pengamatan. Jadi kita mengamati konservasi yang telah dilakukan apa sebelumnya, berhasil atau enggak, dan terakhir melakukan analisis hasil eksplorasi. Setelah kita lakukan itu semua, gimana hasilnya, kesimpulannya, apakah bisa bertahan tekniknya atau teknik yang lain, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah teknik vegetatif. Teknik konservasi tanah air secara vegetatif yaitu tumpang gilir atau biasa disebut relay cropping, lahan pemantan bobot tumpang sari gilir dengan tanaman semusim seperti cabai, terong, dan jagung. Terdapat alasan mengapa lahan ini ditanam secara relay cropping dan dalam pemilihan komoditasnya itu tanaman semusim, karena lahan ini dekat irigasi air sehingga mudah untuk pemeliharaan. Nah, seperti itu hasil dari observasi tadi teman-teman. Tujuan adalah pembuatan lubang biopori. Metode waktu 24 November 2021, tempat asrama mahasiswa DS2 Pegunungan Bogor. Alat dan bahan di sini kita menggunakan ukur tanah 1 buah, setok pisau skop mini, botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi, sampah organik, air, alat dokumentasi, alat ukur, dan alat tulis. Cara kerja, bentukan lokasi dan siram permukaan tanah. Nah, pertama kita cari nih, di mana yang sering ada genangan air. Nah, di situ kita harus membuat biopori agar tidak ada genangan lagi sehingga air tersimpan di menjadi air tanah. Dan pertama setelah kita mencocokkan lokasi, kita lakukan penyiraman agar tanah itu gembur dan lebih gampang untuk kita mengoreknya, seperti itu. Kedua, amati kondisi awal tanah, tempat di mana LRB dibuat dan kondisi sampah organik. Pertama, kita amati dulu nih gimana jenis tanahnya, ini kuat atau lembek atau segala macam. Gimana nih tanahnya, kalau kita gini nanti runtuh, kita harus kita amati juga kekuatan tanah tersebut. Nah, kondisi sampah organik. Nah, apakah udah campur kompos atau sampah-sampah biasa, itu nggak masalah itu teman-teman. Yaitu lubang tanah menggunakan bor tanah. Nah, ini tadi kenapa dibasahi dulu, karena kita harus mengebor tanah tersebut, yaitu menggunakan bor tanah yaitu sedalam 50 cm sampai 1 meter. Nah, kalau nggak kita basahi dulu itu sangat berat teman-teman. Keempat, isi lubang menggunakan sampah organik dan tutup menggunakan botol bekas. Nah, setelah lubang tadi, kita isi lubang menggunakan sampah organik tadi, dimana biar mengurai tadi dan tutup menggunakan botol bekas. Selanjutnya amati selama 14 hari. Baik. Lubang biopori, ya, permukaan tanah tekstur lempung liat berpasir, tanah gembur konsisten, lahan gembur. Ini hasil observasi saya tadi teman-teman. Kondisi sampah organik digunakan adalah daun-daun dari sekian daun apa aja sekitar rumah teman-teman itu bisa digunakan. Kendala proses pelubangan agak terasa berat karena tekstur tanah. Seperti itu saya bilang tadi, 1 meter itu lumayan berat, jika sudah di dalam itu sangat berat sekali teman-teman. Makanya memerlukan sedikit tenaga yang ekstra. Permukaan tanah sampah organik yang digunakan adalah sampah daun. Ya, dan kondisi sampah mengalami pengomposan di dalam lubang. Tentunya manfaat mengurai sampah organik menyuburkan tanah, membantu terjadinya banjir dan mempengaruhi jumlah air. Nah, lubang biopori ini sangat banyak teman-teman kegunaan dan sangat manfaatnya. Mengurai sampah organik karena tidak
bisa tidak membakar sampah yang hanya menambah polusi, menyuburkan tanah dari sampah organik tersebut, membantu cegahnya banjir, apalagi itu, dan membangun jumlah air tanah. Jadi bisa menambah jumlah air tanah dan bisa menambah sumur-sumur teman-teman semua seperti itu. Selanjutnya, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagi ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.